Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab analisis kebutuhan alat mesin pengolah tanah bersama saya Siti Syariatun. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian secara efektif dan efisien di suatu wilayah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung kebutuhan alat mesin pengolah tanah di suatu wilayah. Dalam analisis kebutuhan alat mesin pengolah tanah ini akan digunakan data monografi wilayah secara terbatas sebagai dasar untuk menentukan besarnya kebutuhan alat mesin pengolah tanah. Dalam analisis kebutuhan alat mesin pengolah tanah ini akan menggunakan contoh data monografi wilayah pertanian. Kemudian dalam analisisnya itu dilakukan pendekatan yang pertama, peralatan mekanis itu dioperasikan pada suatu wilayah apabila tenaga tradisional dengan peralatan yang memang sudah ada itu tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk budidaya pertanian, dalam hal ini digunakan untuk pengolahan tanah dengan baik. Kemudian tidak ada pemikiran bahwa masuknya energi dan mesin pertanian pada suatu wilayah itu akan menyebabkan pengangguran karena adanya penggusuran tenaga kerja tradisional di wilayah tersebut. Dan ini akan digunakan dalam perhitungan nanti. Ini adalah salah satu contoh data monografi suatu wilayah. Dari data monografi suatu wilayah diperoleh luas lahan pertanian yang terdiri dari sawah tada hujan sebesar 9.456 hektar, kemudian sawah berpengairan itu 26.423 hektar, kemudian pekarangan itu 10.180 hektar, dan ladang atau tegalan itu 9.134. Untuk penentuan alat mesin pengolah tanah yang digunakan itu adalah lahan sawah tada hujan dan sawah berpengairan. Untuk pekarangan diasumsikan tidak dilakukan pengolahan tanah karena biasanya tidak digunakan untuk intensif pengolahan lahan. Kemudian ladang dan tegalan dalam hal ini juga tidak dilakukan sebagai luasan wilayah yang akan digunakan untuk menentukan kebutuhan alat pengolah tanah. Kemudian untuk daftar jumlah ternak kerja, dalam perhitungan ini diasumsikan ternak masih digunakan sebagai sumber tenaga penggerak alat mesin pengolah. Ternak yang ada terdiri dari sapi perah dengan jumlah 190 ekor yang kecil dan 246 ternak yang besar. Kemudian sapi biasa terdiri dari 964 kecil, 3.872 ekor yang dewasa. Kemudian untuk kerbau ada 526 kecil dan 2.214 ekor yang besar. Sedangkan kuda itu adalah 34 yang kecil dan 346 yang dewasa. Kemudian dalam penggunaan ternak untuk tenaga penggerak itu nanti yang digunakan adalah ternak yang sudah dewasa. Kemudian daftar jumlah penduduk yang melakukan usaha tani terdiri dari petani pemilik, petani penggarap, dan buruh yang terdiri dari buruh laki-laki dan buruh perempuan. Kemudian nanti dalam perhitungan itu asumsinya untuk kegiatan pengolahan tanah itu melibatkan buruh laki-laki, sedangkan untuk buruh perempuan tidak ikut dalam kegiatan pengolahan tanah. Daftar pola tanamnya seperti pada tabel ini. Jadi tanam paling awal itu bisa mulai November, kemudian tanamannya padi, kemudian padi lagi atau gadu 1, kemudian bisa juga padi atau gadu 2, atau bisa juga menggunakan palawija atau tebu. Untuk padi di awal musim hujan atau padi rendengan itu karena hampir semua lahan itu digunakan untuk menanam padi, itu waktu yang dibutuhkan untuk penanaman itu biasanya sama dengan waktu yang digunakan untuk pengolahan tanah. Jadi masa tanam 45 hari artinya 45 hari kerja
Itu juga yang dipakai untuk pengolahan tanah. Jadi dalam perhitungan kebutuhan alat mesin pengolahan tanah nanti waktu efektif atau waktu kerja itu adalah 45 hari. Kemudian untuk daftar alat mesin pertanian yang terdapat pada wilayah tersebut, artinya di wilayah tersebut sebenarnya sudah ada beberapa alat mesin pertanian, tetapi nanti kita lihat apakah alat dan mesin pertanian yang ada di wilayah tersebut itu sudah mencukupi untuk melakukan pengolahan tanah dengan luas lahan yang ada. Ini adalah daftar alat mesin pertanian yang terdapat di wilayah tersebut. Ada hand traktor, ada hand sprayer, power sprayer, kemudian mist blower, pompa air, kemudian rice milling unit. Kemudian untuk pengolahan tanah nanti yang digunakan adalah hand traktor. Jumlahnya ada 16 dengan kapasitas kerja 2 hari kerja per hektar. Tetapi dari 16 buah itu ada 3 buah yang rusak, artinya jumlah yang bisa digunakan itu hanya 13 buah. Kemudian ini ada data nilai sifat mekanis dari tanah pada wilayah tersebut. Ini ada draft spesifik pembajakan pada kondisi kering, kondisi lembab, dan kondisi basah. Kemudian ada torsi spesifik pembajakan untuk rotari ya. Kemudian ada daya tumpu atau daya sangga tanah. Kemudian ada rasio dari traksi. Kemudian ada koefisien tahan guling tanahnya. Kemudian berdasarkan potensi wilayah pertanian yang dimiliki tadi, yang menjadi pertanyaan itu adalah cukupkah daya yang tersedia di wilayah tersebut untuk melakukan pengolahan tanah guna usaha pertanaman padi. Apabila diketahui ini ada data pendukungnya seperti ini, kebutuhan tenaga ternak untuk pengolahan tanah kondisi siap tanam itu adalah 30 hari kerja ternak per hektar. Kemudian dalam pengolahan itu menggunakan ternak secara berpasangan ya, jadi sepasang tidak satu ekor. Artinya berapa jumlah ternak itu harus dibagi dua, itu jumlah tenaga ternak yang ada. Kemudian untuk kebutuhan tenaga manusia yaitu dicangkul itu kapasitasnya 300 hari orang kerja per hektar. Ini kapasitasnya ya nanti untuk perhitungan. Kemudian jika kekurangan daya, berapa jumlah traktor tangan yang harus disediakan untuk input daya atau memasukkan daya atau tenaga di wilayah tersebut untuk mencukupi kebutuhan daya untuk pengolahan tanah sawah apabila intensitas pengolahan tanah secara mekanis yang dilakukan adalah 1 kali bajak dan 2 kali rotari. Jadi bajak, rotari. Traktor yang ada itu seharusnya bisa memenuhi kinerja ini. Tetapi kalau tidak, berarti kita perlu memasukkan sejumlah traktor ke wilayah. Ini ada data peralatan mekanis yang diharapkan dapat digunakan, yaitu yang pertama bajak singkal, lebar kerjanya 35 cm, kemudian kecepatan kerjanya 0,9 meter per detik, dengan efisiensi kerja 78%. Kemudian untuk bajak putar atau rotari itu lebar kerjanya ada 100, kemudian kecepatan kerja itu ada 1,2 dan efisiensi kerjanya 86%. Dari data peralatan mekanis ini kita ketahui ada lebar kerja teoritis, kemudian kecepatan kerja teoritis dan efisiensi kerja. Dari lebar kerja teoritis ini kita bisa menentukan kapasitas kerja teoritis dari bajak singkal, kemudian kapasitas kerja teoritis dari bajak putar atau rotari, sedangkan kapasitas efektifnya bisa kita tentukan dengan mengalihkan kapasitas kerja teori dengan efisiensi kerjanya. Seperti yang sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya tentang analisis teknis penggunaan alat mesin pertanian. Kemudian selain itu ada data pendukung yang ada. Yang pertama itu jam kerja. Jadi untuk pengolahan tanah jam kerja pekerja atau operator atau petani itu 8 jam per hari. Kemudian ada sinkek itu 15 cm. Ini kalau sinkek itu penurunan permukaan tanah. Kalau dipakai untuk menentukan berat traktor ya. Kemudian ukuran roda itu 6 per 16 inci. Kemudian toleransi daya itu 20%. Sedangkan kedalaman kerja itu adalah 20 cm. Kemudian efisiensi penerusan daya ke roda atau ke alat itu 90%.
Kemudian diasumsikan bahwa 20% dari petani pemilik lahan dan petani penggarap itu ikut mengolah tanah. Artinya tidak semua petani pemilik lahan dan penggarap itu ikut mengolah sawah. Jadi perlu diperhitungkan jumlah tenaga kerjanya. Untuk menganalisis kebutuhan alat mesin pengolah tanah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung total luas lahan sawah yang akan diolah. Jadi dijumlahkan antara lahan teknis atau lahan beririgasi dengan lahan sawah tada hujan. 9.456 hektar ditambah dengan 26.423 hektar, kita peroleh total lahan sawah yang harus diolah itu adalah 35.879 hektar. Kemudian tadi sudah disebutkan di depan bahwa lama waktu tersedia untuk pengolahan tanah kita asumsikan sama dengan lama waktu untuk penanaman, jadi sebesar 45 hari. Kemudian kita hitung jumlah tenaga potensial yang bisa digunakan untuk pengolahan tanah. Yang pertama itu adalah tenaga potensial manusia. Untuk kegiatan pengolahan tanah itu kita gunakan tenaga potensial laki-laki. Kemudian untuk tenaga kerja wanita atau buruh wanita tidak digunakan dalam perhitungan kebutuhan pengolahan tanah karena biasanya tenaga kerja wanita tidak ikut dalam kegiatan pengolahan tanah. Jadi kita jumlahkan 94.816 itu ada buruh laki-laki. Kemudian tadi dijelaskan bahwa 20% dari petani pemilik dan petani penggarap itu ikut dalam kegiatan pengolahan tanah. Jadi kita jumlahkan 60.241 ditambah 9.261 kita kalikan dengan 20%. Nah, tadi asumsinya 20% petani pemilik dan penggarap yang ikut. Jadi untuk tenaga kerja tersedia untuk pengolahan tanah itu sebanyak 108.716 orang. Kemudian untuk tenaga ternak, karena kita asumsikan tenaga ternak masih dipakai dalam kegiatan pengolahan, jumlah tenaga ternak potensial nanti kita hitung ternak itu bekerja secara berpasangan. Jadi jumlahnya jumlah ternak dibagi 2. Kemudian jumlah ternak yang digunakan itu hanya ternak sapi, sapi biasa maupun sapi perah. Sedangkan untuk kerbau dan kuda tidak digunakan dalam kegiatan pengolahan tanah. Kita jumlahkan 3.872 ditambah dengan 2.214, jumlah totalnya itu 6.068 ekor. Karena dia digunakan secara berpasangan, maka kita bagi 2. Jadi ada 3.043 pasang ternak kerja yang bisa digunakan untuk pengolahan tanah. Kemudian jumlah tenaga traktor tangan efektif itu tadi dijelaskan ada 16 buah traktor tangan, tetapi 3 diantaranya rusak. Jadi ada 13 buah traktor tangan yang masih bisa digunakan untuk kegiatan pengolahan tanah. Kemudian untuk selanjutnya kita hitung luas cakup pengolahan tanah dari semua tenaga kerja yang ada. Yang pertama luas cakup tenaga ternak. Jadi ada 3.043 tenaga ternak dibagi dengan kapasitas kerja untuk tenaga ternak itu sebesar 30 hari ternak kerja per hektar. Kita kalikan dengan jumlah hari kerjanya 45 hari. Jadi sekitar 4.564,5 hektar lahan yang bisa diolah dengan menggunakan tenaga ternak. Kemudian untuk luas cakup tenaga kerja orang, untuk tenaga kerja orang ini tidak semuanya bisa digunakan untuk menghitung luas cakup pengolahan tanah karena untuk menggerakkan ternak atau mengoperasi ternak itu dibutuhkan operator sehingga jumlah tenaga kerja yang ada itu dikurangi dengan jumlah pasangan ternak. Jadi dikurangi 3.043 orang jadi yang dipakai untuk operator ternak. Kemudian dibagi dengan kapasitas kerja untuk orang itu 300 hari orang kerja per hektar. Kemudian kita kalikan dengan jumlah hari kerjanya, kita peroleh sekitar 15.850,95 hektar. Ini untuk luas cakup
lahan yang dikerjakan oleh tenaga manusianya. Kemudian luas cakup tenaga traktor yang ada itu 13 traktor yang bisa digunakan dibagi dengan kapasitas kerja dari hand traktor itu 2 hari per hektar. Kita kalikan dengan hari kerjanya 45 hektar, kita peroleh 292,50 hektar lahan yang bisa dikerjakan dengan tenaga traktor atau tenaga hand traktor yang ada. Kemudian luas lahan total yang dikerjakan dengan tenaga yang ada itu kita jumlahkan luas cakup tenaga ternak ditambah dengan luas cakup tenaga manusianya, kemudian ditambahkan dengan luas cakup tenaga traktor. Kita peroleh hasilnya itu 20.707,95 hektar. Ini lebih kecil dibandingkan lahan yang harus diolah. Yang harus diolah itu seluas 35.879 hektar. Jadi tenaga pengolahan tanah yang ada itu masih kurang, belum memenuhi. Jadi traktor berpeluang masuk sebagai tenaga mekanis untuk pengolahan tanah. Untuk selanjutnya kita hitung berapa jumlah kebutuhan traktor untuk wilayah tersebut. Sebelumnya kita hitung dulu kapasitas kerja traktor yang direkomendasikan. Tadi dijelaskan bahwa pengolahan tanah yang dilakukan di wilayah tersebut dengan 1 kali bajak dan 2 kali bajak rotari. Jadi itu keduanya akan kita perhitungkan untuk menentukan kebutuhan traktor. Untuk pembajakan itu 1 kali, jadi bisa kita hitung kapasitas kerjanya 0,35 itu adalah lebar kerjanya, kita kalikan dengan kecepatan kerja 0,9 meter per detik, ini kita peroleh kapasitas kerja teoritis, kemudian kita kalikan dengan efisiensinya adalah 78% atau 0,78. Kemudian karena ini satuannya masih dalam meter persegi per detik, padahal kita memerlukan kapasitas kerja dalam satuan hektar per jam, kita konversi dengan angka ini. 0,36 itu adalah angka konversi satuan dari meter persegi per detik ke hektar per jam. Nanti silahkan dicek sendiri konversi satuannya. Kemudian hasilnya itu adalah 11,306 jam per hektar. Untuk pembajakannya ya kapasitasnya, waktu yang dibutuhkan. Kemudian untuk rotari, karena rotari itu dikalikan 2 kali, itu untuk kapasitas kerjanya kita bagi 2. Jadi 1 meter itu adalah lebar kerjanya, kemudian 1,2 itu adalah kecepatan kerjanya, kemudian 0,86 itu adalah efisiensinya, kemudian sama juga 0,36 itu adalah konversi satuannya. Nanti silakan dicek sendiri. Hasilnya itu adalah 5,382 jam per hektar. Kemudian kebutuhan waktu pengolahan tanah untuk 1 traktor bisa kita ambil dari kapasitas kerja ini. Jadi 11,306 untuk pembajakan dan 5,382 untuk rotari, satuannya jam per hektar, kita bagi dengan jumlah jam kerja per hari, 8 jam per hari. Hasilnya adalah 2,86 hari per hektar per buah. Jadi untuk 1 buah hand traktor membutuhkan waktu 2,086 hari untuk mengolah tanah seluas 1 hektar. Selanjutnya luas lahan yang dikerjakan dengan masukan traktor baru itu dihitung dari jumlah luas lahan yang harus diolah atau jumlah total luas lahan dikurangi dengan jumlah lahan yang bisa diolah dengan sumber tenaga yang ada, yaitu 35.879 hektar dikurangi dengan 20.707,95 hektar, hasilnya ada 15.171,05 hektar. Ini adalah luasan yang kita gunakan untuk menghitung kebutuhan traktor. Untuk kebutuhan traktor itu adalah luas lahan 15.171,05 hektar dibagi dengan hari kerjanya 45 hari dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan atau kapasitas kerja dari traktor tangan untuk
pembajakan dan pengejakan dengan bajak jingkal dan pembajakan dengan rotari 2 kali. Yaitu tadi sudah diperoleh 2,086 hari per hektar per buah. Sehingga diperoleh 703,263 buah. Atau biasanya kalau dibulatkan menjadi 703 buah traktor yang bisa dimasukkan ke dalam wilayah tersebut. Itu tadi cara untuk menghitung berapa jumlah traktor yang dibutuhkan di dalam suatu wilayah. Demikian tadi materi tentang analisis kebutuhan alat mesin pengolah tanam. Semoga dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.